Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk mahasiswa yang kuliah pagi, dan selamat sore untuk mahasiswa yang kuliah sore atau malam hari. Hari ini perkuliahan kita adalah tentang mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu tentang karakteristik dan proses manajemen. Seperti apa materi tentang karakteristik dan proses manajemen tersebut? Kita langsung saja menuju materi pembelajaran hari ini. Karakteristik sistem informasi manajemen itu pada dasarnya adalah suatu sifat dari sebuah sistem informasi yang dapat menimbulkan keuntungan atau dapat mempermudah satu sistem dalam sebuah perusahaan. Nah, misalnya, sistem tersebut dapat beroperasi pada tugas-tugas yang terstruktur, yakni pada lingkungan yang telah mendefinisikan hal-hal berikut secara tegas dan jelas: prosedur operasi, aturan pengambilan keputusan, dan arus informasi. Yang kedua, sistem tersebut dapat meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya. Yang ketiga, menyediakan laporan dan kemudahan akses yang berguna untuk pengambilan keputusan tetapi tidak secara langsung. Misalnya, manajer menggunakan laporan dan informasi serta membuat kesimpulan-kesimpulan tersendiri untuk melakukan pengambilan keputusan. Hal-hal ini adalah hal yang sangat menguntungkan bagi sebuah perusahaan. Artinya perusahaan dapat menghemat biaya, menghemat waktu, dan dapat mendapatkan sebuah laporan yang terstruktur serta akurat. Pengendalian adalah implementasi dari sebuah perencanaan. Misalnya sebuah perencanaan telah dibuat, maka perencanaan tersebut harus dimonitor. Siapa yang memonitor? Yang memonitor itu misalnya manajer dan pekerjanya atau karyawannya. Dimonitornya perencanaan tersebut untuk memastikan apakah rencana yang telah dibuat tersebut berjalan dengan lancar atau tidak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dalam sebuah manajemen perusahaan itu adalah melakukan pemilihan atau memilih salah satu yang terbaik di antara beberapa alternatif. Proses pemilihan di antara berbagai alternatif disebut dengan proses pengambilan keputusan. Fungsi manajerial ini merupakan jalinan antara perencanaan dan pengendalian. Manajer harus memilih di antara beberapa tujuan dan metode untuk melaksanakan tujuan yang dipilih. Hanya satu dari beberapa rencana yang dapat dipilih. Komentar serupa dapat dibuat berkenaan dengan fungsi pengendalian. Pada bab 1 lalu pernah saya jelaskan bahwa jenis laporan manajemen itu ada 3, yaitu laporan yang terjadwal, kedua ad hoc, dan yang ketiga adalah jenis laporan real time. Sebenarnya apabila kita lihat atau kita tinjau dari berbagai aspek, masih ada lagi jenis-jenis laporan yang lain. Ada 7 jenis laporan lain selain laporan yang terjadwal, ad hoc, dan real time. Pada bab terdahulu telah dijelaskan tentang jenis-jenis laporan dalam sebuah sistem informasi yang terbagi menjadi 3, yaitu terjadwal, ad hoc, dan real time. Sebenarnya apabila ditinjau dari berbagai aspek dan lebih diperinci lagi, maka terdapat lebih banyak lagi jenis-jenis laporan SIM yang dibagi dalam kelompok-kelompok sebagai berikut. 1. Berdasarkan sifat. 2. Berdasarkan formalitas. 3. Berdasarkan panjang. 4. Berdasarkan arah. 5. Berdasarkan waktu. 6. Berdasarkan fungsi. Dan yang ketujuh, berdasarkan bentuk. Baiklah, itulah tadi materi perkuliahan kita tentang karakteristik sistem informasi manajemen dan proses manajemen. Materi ini saya akhiri sampai ke pengelompokan jenis sistem informasi manajemen, yaitu 7 jenis sistem informasi yang nanti akan kita bahas lebih lanjut pada perkuliahan kita minggu depan, yaitu pada video pembelajaran saya selanjutnya. Saya batasi video pembelajaran ini adalah supaya tidak terlalu panjang, dengan tujuan agar
tidak terjadi kejenuhan ya pada mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran, karena dengan perkuliahan online ini ya tidak ada diskusi ya, tidak ada dialog interaktif, jadi hanya sepihak saja ya, di mana saya hanya memberikan materi sedangkan Anda semua menyimak, jadi tidak interaktif, tidak dua arah. Nah, supaya tidak jenuh maka saya buat video pembelajaran ini pendek-pendek saja supaya materinya bisa disimak lebih mudah, lebih jelas, dan yang pasti materinya itu bisa sampai kepada mahasiswa semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.